Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah.
Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Kau melindungi kami selama seminggu ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkenan atas ibadah hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat-Mu, kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang Kau lakukan
Shalom. Haleluya. Ya. Oh. Bapak Ibu merasakan ada pengurapan Tuhan di tengah ibadah kita hari ini. Ya. Ya, saya merasakan Tuhan sedang menjamah saudara. Saya juga termasuk yang dijamah Tuhan. Dan itu kerinduan setiap kita gereja Tuhan hari-hari ini. Ya. Kalau kita melihat situasi yang ada di luar sana hari ini membuat kita khawatir nggak? Ya. Dengar berita-berita yang ada di luar, ya. Berita-berita yang kita dengar setiap hari melalui media sosial kita, ya, membuat kita khawatir. Amin. Ya. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, kalau pengurapan Tuhan ada bersamamu, kau tidak perlu takut. Apa yang akan terjadi 2023? Kalau pengurapan Tuhan ada bersama kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan yang akan pelihara saudara dan saya. Ya, makanya tema khotbah saya pagi hari ini, ya, ini yang sangat Tuhan taruh dalam hati saya tentang gak ada lain hari-hari ini kita harus fokus sama Tuhan. Ya, kita jangan fokus kepada keadaan kita seperti saya sampaikan di awal-awal. Kita jangan fokus tentang situasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita nggak usah fokus tetap terhadap apapun yang terjadi. Ya, kalau kita melihat, mendengar berita-berita, begitu banyak negara-negara yang kolaps. Ya. Bagaimana dengan keadaan kita, bangsa kita? Ya. Makanya gereja harus tampil, gereja harus bangkit hari-hari ini. Gereja harus benar-benar fokus hanya kepada Tuhan hari-hari ini. Ya. Itu yang saya mau katakan di dalam firman khotbah saya pagi hari ini. Ya. Kita tidak usah mendengar berita-berita yang akan melemahkan iman kita. Kita tidak usah membaca berita-berita akan menciutkan hati kita. Tapi justru saya mau katakan ada Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan berikan saudara kekuatan. Tuhan akan memberikan saudara gairah. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua untuk berjalan. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 ini. Kita masuki tahun 2023. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, pengurapan Tuhan ada bersama saudara dan saya pagi hari ini. Saya percaya hidupmu akan dipelihara Tuhan. Ya. Saudara akan senantiasa dijaga oleh Tuhan. Saudara senantiasa akan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Makanya kita perlu pengurapan Tuhan hari-hari ini. Kita perlu senantiasa dipenuhi dengan roh Tuhan hari-hari ini. Itu yang membuat kita kuat menghadapi hari-hari ke depan ini. Menghadapi tahun-tahun ke depan ini. Ya. Gembala sudah mengatakan hanya 10 tahun ke depan ini kita tidak tahu setelah itu akan terjadi apa. Ya. Jemaat Tuhan GB Petungan pagi hari ini saya mengatakan, ayo. Ya. Kita tidak usah melihat seberapa banyaknya kita, tapi seberapa besar gairah kita sama Tuhan hari-hari ini. Seberapa besar
kerinduan kita sama Tuhan hari-hari ini. Itu yang akan menentukan kehidupan kita ke depan ini. Seberapa besar pengurapan yang kita rindukan dari Tuhan hari-hari ini, itu yang akan membuat kita bisa melewati hari-hari ke depan ini. Amin. Ya. Dari awal dari awal WL Worship Leader menyampaikan pujian penyembahan, berbicara tentang pengurapan, berbicara tentang hadirat Tuhan. Itu yang kita butuh hari-hari ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pengurapan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Ya. Untuk apa? Supaya kita kuat. Ya. Menghadapi hari-hari ke depan ini. Ya. Apa yang saudara harus lakukan? Apa? Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya. 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-18 mengatakan. Ya. Anak-anakku, waktu inilah waktu yang apa? Yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar ada waktu-waktu yang terakhir. Ya. Saya ulangi, anak-anakku, waktu inilah waktu yang terakhir. Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar berita-berita. Setiap hari kita mendengar berita-berita. Berita-berita tentang sakit penyakit, berita-berita tentang krisis ekonomi global bahkan. Ya. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak loh. Banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini adalah itu tanda-tanda Bapak Ibu. Ya. Saya lompat dengan ayat yang ke-20 dari 1 Yohanes pasal yang kedua tadi. Ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Kamu telah menerima pengurapan. Ayat 27, lompat. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tinggal di dalam dia. Kita harus tinggal di dalam dia. Supaya apa? Pengurapan itu selalu memberikan kekuatan. Pengurapan itu memberikan kita gairah senantiasa dengan Tuhan. Ya. Makanya pada saat kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, ya, pengurapan Tuhan turun atas kita semua. Ya. Pada saat pengurapan Tuhan turun atas kehidupan saudara dan saya. Kita tidak memikirkan keadaan yang ada di luar sana. Ya. Tapi pengurapan itu memberikan kita kekuatan. Pengurapan itu memberikan kita semangat. Pengurapan itu memberikan kita gairah kembali bersama dengan Tuhan. Rasanya kita nggak mau berhenti tadi menyembah Tuhan. Pengurapan itu ada tengah-tengah kita. Pagi hari ini saya mengatakan. Makanya gereja harus bangkit. Saudara dan saya hari-hari ini ayo. Kita minta pengurapan itu senantiasa memenuhi kehidupan kita. Pengurapan itu senantiasa menyertai kehidupan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Amin. Ya. Tidak perlu lagi kamu diajar. Ayo gereja Tuhan sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Minta senantiasa pengurapan Tuhan. Ya. Urapan itu karena urapan itu adalah guru yang mengajar kita. Guru yang senantiasa membimbing kita. Dan urapan saya mengatakan, urapan itu adalah Yesus sendiri. Amin.
urapan itu adalah Yesus sendiri. Yang akan menuntun saudara, yang akan mengajar kita semua. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat hari-hari ke depan ini. Ada amin? Ya. Makanya kita harus bergairah dengan Tuhan. Minta terus pengurapan. Minta terus. Ya. Hadirat Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Seperti saya tadi katakan, urapan itu adalah Yesus sendiri. Ya. Yesus yang artinya apa? Adalah Tuhan yang kita sembah. Ya. Kristus artinya yang diurapi oleh. Amin. Ya. Jadi Kristus yang diurapi itu bahwa Dia yang ada di dalam diri kita. Pada saat kita terima Yesus, Dia yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 1 pasal yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ya. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Arti kata amin artinya kita sepakat, kita setuju. Ya. Kan firman yang kita dengar. Dan tidak akan berubah firman itu. Firman itu ya dan amin. Pasti. Ya. Ada amin? Ya. Saudara sepakat ya. Pada saat kita menyampaikan firman Tuhan. Kita setuju bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kenapa dikatakan amin? Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 yang ayat yang ke-14. Ya. Wahyu pasal 3 dikatakan apa? Inilah firman dari siapa? Dari Amin, bukan Pak Amin. Ya. Inilah firman. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, firman dari Kristus Yesus. Saksi yang setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Tuhan. Jadi bukan sembarang kita katakan amin, artinya kita sepakat. Ya. Bahwa firman itu pasti akan digenapi. Ya. Haleluya. Makanya saya ingin mengajak kita, ayo terus kita hari-hari ini gereja harus semakin bergairah dengan Tuhan. Hari-hari ini gereja harus terus masuk, minta pengurapan Tuhan. Ada amin? Ya, itu yang membuat kita kuat Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak ada pengurapan Tuhan, ya, hadirat Tuhan tidak memenuhi kehidupan saudara dan saya, gereja Tuhan hari ini, ya, kita akan terbawa arus-arus informasi yang ada di luar sana. Hari-hari ini begitu gencar kita dengar. Ya, kalau kita nggak kuat, kalau kita tidak ada pengurapan Tuhan, kalau hadirat Tuhan tidak memenuhi kehidupan saudara dan saya, ya, itu akan melemahkan iman kita. Ya. Bahwa inilah akan terjadi, ini akan terjadi itu pada tahun depan. Ya, belum lagi tahun politik akan masuk dalam bangsa kita. Sekarang ini kita sudah mulai dengar berita-berita tentang itu. Saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Makanya gereja harus bangkit. Gereja harus mendoakan.
Pengurapan Tuhan itu akan menuntun saudara dan saya hari-hari ini. Ya. Haleluya. Makin bergairah hari-hari ini. Ya. Makanya ayo ajak saudara, keluarga kita hari-hari ini. Ya. Ayo hadir dalam ibadah-ibadah yang ada di gereja tempat ini. Ayo ajak mereka. Untuk sama-sama kita terima pengurapan Tuhan. Untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan apa? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Ya. Pengurapan itu memberikan kita bukan roh ketakutan, enggak. Melainkan apa? Untuk membangkitkan saudara dan saya. Berikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita nggak usah ikut-ikut dengan cara-cara dunia. Tapi justru kita harus menjadi berkat buat bangsa ini. Menjadi berkat buat apa yang ada di sekeliling kita. Ya. Jadi kita nggak perlu takut. Saudara sekalian, pagi hari ini Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Kalau kita memandang fokus hanya Tuhan, ya, Dia akan memberikan kita roh yang membangkitkan kita. Pengurapan itu yang kita butuh. Ya. Untuk membangkitkan gairah kita, membangkitkan iman percaya kita. Ya. Haleluya. Ya, ya. Efesus pasal 1 ayat 18-19. Ya. Ini yang sekali lagi saya sudah pernah sampaikan bahwa apa yang saya terima di awal tahun. Ya, Efesus pasal 1, 18 dan 19. Nah, dan supaya ia itu sampai Kristus, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengetahui pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian itu kan bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hati. Pengurapan itu memberikan mata hatimu terang untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan ke depan. Ya. Mata hatimu terang, engkau tidak melihat kegelapan yang ada di sekelilingmu, tapi engkau melihat ada terang akan menyertai setiap kehidupanmu. Ya. Supaya kita tahu, pengurapan itu kita tahu pengharapan apa. Ya. Yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaannya. Betapa kaya hadirat pengurapannya. Ini firman loh. Dan betapa kuat kuasanya. Bagi kita yang percaya, kita percaya enggak? Oleh sebab itu, ayo gereja Tuhan hari-hari ini, ayo kita terus bangkit. Melawan segala tipu daya iblis. Hari-hari ini kita masuk dalam peperangan. Ini adalah hari-hari terakhir. Makanya kita perlu pengurapan Tuhan. Kita perlu masuk dalam keintiman bersama Tuhan. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan.
Ya. Makanya saya mau menghimbau jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI. Ya, masuk dalam komunitas. Ya. Komunitas apa? Ada kul yang disiapkan gereja. Yang akan memberikan kekuatan, saling mendoakan, saling memperhatikan. Satu dengan yang lain. Bukan cuman kul itu bukan cuman kumpul-kumpul biasa. Saya mengatakan itu. Tapi biar komunitas of love ini kita saling berbagi kasih. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan. Kan itu esensi dari komunitas of love itu. Makanya Bapak Ibu yang belum ikut, ayo. Gereja sudah menyiapkan tempat komunitas supaya apa? Supaya kalau kita mengalami sesuatu, kita mengalami goncangan dalam kehidupan kita. Kita khawatir akan hidup kita. Ada komunitas yang akan mendoakan kita. Ada komunitas-komunitas yang akan membantu kita dalam pada saat kita lemah iman kita. Ya. Jadi saya mengatakan, Bapak Ibu pagi hari ini, siang hari ini, ayo yang belum ikut kul. Ya. Pasti ada gembala-gembala kul di tempat ini akan. Ya. Sangat bermanfaat. Sangat menolong, saya mengatakan. Ya. Untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas ini. Ya. Komunitas juga ada hadirat Tuhan, ada pengurapan Tuhan di situ. Ya. Makanya tidak cukup hari Minggu. Ya, kita perlu ya, terus ya, pengurapan Tuhan hari demi hari. Ya. Minta pengurapan Tuhan. Pengurapi aku Tuhan. Ya. Untuk menjalani hari-hari ke depan ini. Ya. Oleh sebab itu saya mau katakan, kita harus sekali lagi mengalahkan kuasa-kuasa iblis hari-hari ini. Sekali lagi kita sedang ada di dalam area peperangan rohani. Semakin hari bahkan semakin dahsyat akan kita alami hari-hari ke depan ini. Ya. Ya. Oleh sebab itu kita harus apa? Tindakan kita harus melawan, gereja harus melawan. Ya. Kuasa dan tipuan-tipuan iblis hari-hari ini. Dalam segala bentuk apapun. Ya. Makanya kita perlu pengurapan Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan. Dalam bentuk sakit penyakit, patahkan dalam nama Yesus. Katakan aku pasti sembuh. Ya. Bilur-bilur Yesus, sakit penyakitku sembuh dalam nama Yesus. Nah. Makanya pikiran kita harus kita jaga Bapak Ibu. Karena pikiran ini area peperangan kita. Ya. Kalau pikiranmu yang gak baik, ya itu yang terjadi dalam kehidupanmu. Makanya kita harus jaga pikiran kita. Supaya pikiran kita terjaga, kita minta pengurapan Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita. Kasih Tuhan itu memenuhi hidup kita. Urapan Tuhan itu memenuhi hidup kita. Ya. Mari fokus hari-hari ini. Ya. Minta terus pengurapan Tuhan turun atas ya, hidup saudara dan saya hari-hari. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 33. Roma pasal 8 dikatakan, Yesus yang diurapi akan menjadi, belum? Ya, biar kita tunggu. Ya. Ini ayatnya penting. Ya. Roma pasal yang ke-8. Ayat 33, 34 ya. Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita semua orang pilihan Allah, amin. Ya. Allah yang membenarkan mereka.
siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Dia pembela kita. Dia pengacaranya saudara dan saya, yang akan membela saudara dan saya setiap saat. Jadi pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, datang kepada Yesus. Karena firman katakan dia yang membela kita. Amin. Kalau dia yang membela kita, dia adalah pengacara kita. Siapa yang mau lawan kita? Enggak ada. Pengacara sekaliber apapun. Yesus yang akan membela saudara. Masalahmu sebesar apapun. Bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Dia yang akan menolong. Dia akan berikan kekuatan pada kita. Hari-hari ini. Gereja Tuhan harus terus semangat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Roma 8 pasal 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu, 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita, ya, semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang pemenang nih. Yesus yang sudah mati buat dosa kita semua. Kita yang harusnya binasa. Ya. Tapi firman Tuhan katakan Roma 8 pasal 37 ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang telah lebih dulu mengasihi kita. Percaya kita pasti akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kalau pengurapan Tuhan itu ada. Kalau fokus hati kita hanya kepada Tuhan. Ya. Mari gereja Tuhan, ayo terus. Ya. Saya kadang-kadang gemas kalau lihat gereja Tuhan. Ya. Tidak bergairah dengan Tuhan. Hidupmu pasti akan boro-boro jadi pemenang. Jadi pecundang. Ya. Kita harus jadi gereja yang jadi pemenang. Gereja yang jadi berkat. Ya. Mari Bapak Ibu, gereja Tuhan pagi hari ini, ayo fokus kita kepada Tuhan hari-hari ke depan ini. Minta pengurapan Tuhan terus mengalir hidup kita. Masuk dalam penyembahan, masuk dalam keintiman bersama Tuhan. Ya. Minggu depan kita diminta untuk masuk dalam ibadah puasa, ya, oleh gembala sidang kita. Mari kita ambil bagian. Ya. Untuk terima pengurapan Tuhan. Untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Ya. Karena kita adalah orang-orang penang, mari fokus kita hanya kepada Tuhan. Minta pengurapan Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Ada amin? Ya, saudara diberkati? Ya. Saya juga diberkati. Ya. Bagaimana saya menyiapkan firman ini. Wow. Ya. Saya minta Tuhan terus mengurapi saya. Ya. Saya tidak melihat situasi yang ada di sekeliling. Ya. Tapi saya mau memandang hanya kepada Tuhan hari-hari depan. Tuhan pasti akan berkati saudara dan saya memasuki tahun 2023 nanti. Ya.
sebentar lagi akan meninggalkan bulan November ini, masuk di bulan yang terakhir di tahun 2022. Biar ini jadi satu komitmen buat kita. Untuk kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Bagaimana Raja Yosafat ya, mengalami tekanan dalam hidupnya. Ya. Tapi dia ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Minta pengurapan Tuhan. Kalau saudara baca ya, tentang kisah Yosafat ini, bagaimana dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena ada pengurapan Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Biar pagi hari ini jadi satu spirit buat kita untuk ayo. Kita mau fokus kepada Tuhan. Seperti yang Raja Yosafat lakukan. Ya. Dia menjadi pemenang. Ya. Mari saya undang para imam musik. Horabashakarabatak. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Ya, gereja Tuhan. Horabashakarabatakayarala. Yesus. Saya tutup dengan Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kita boleh beribadah di tempat ini, tempat kami masing-masing ya Tuhan, di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah hati kami terus tertuju kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Kau beritakan bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang mereka kerjakan pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, benar-benar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan kami semua ini ya Tuhan. WL singer Tuhan, pemain musik, dan semua pendoa-pendoa syafaat-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus, semua yang terlibat Tuhan di dalam pelayanan ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan membutuhkan Engkau, biarlah Engkau sendiri akan memberikan hati yang tulus, hati yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka semua Tuhan dijamah oleh Tuhan. Mereka yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Mereka boleh mendapatkan jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di tangan-Mu. Indonesia Tuhan ada di rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah COVID-19 ini Tuhan terus landai Tuhan. Dan biarlah semua yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Indonesia ya Tuhan dijauhkan dari krisis ekonomi global. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri akan perangi Tuhan semua roh-roh teroris Tuhan, roh-roh ya Tuhan radikalisme Tuhan, semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kejadian-kejadian alam yang ada saat-saat ini Tuhan, semuanya ya Tuhan Kau sendiri yang akan mengambil alih Tuhan, sehingga Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.